Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita bisa menghadiri kajian kitab tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang dengan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam kepada agama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami agama. Jadi kalau kita lihat hadis ini menjelaskan barang siapa yang Allah kehendaki satu kebaikan di mana dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk memahami agama. Untuk mudah memahami agama tentunya dia akan mudah melangkahkan kakinya untuk belajar ilmu agama. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih membahas tentang masalah bab ibadah. Dan malam ini kita masuk kepada pasal yang berkenaan dengan rakaizul ubudiyah as-sahihah. Unsur-unsur ibadah yang benar. Para ulama menjelaskan, dalam kitab ini juga menjelaskan al-ibadatu tartakizu ala salasi rakaiz. Ibadah itu memiliki unsur 3 hal. Jadi dasar ibadah, inti ibadah itu berdasarkan 3 hal. Yang para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari rukun ibadah. Apa yang 3 hal tersebut? Yang pertama adalah al-hubbu, yang kedua wal khaufu,
Yang ketiga adalah warroja'u. Dalam ibadah didasarkan kepada al-hub, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal khauf. Ibadah berdasarkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azabnya. Yang ketiga adalah warroja. Dan kita mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda minal ibadati min ijtima'i hadhil umur. Sehingga hendaknya ibadah tersebut tidak terlepas dari tiga hal ini. Jadi tidak terlepas dari tiga ini. Apa itu? Yang pertama al-hubbu, rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ini berada di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 54. Menjelaskan tentang hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, kelak Allah akan datangkan satu kaum, yang kaum ini adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum ini Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum ini, wa yuhibbunahu, dan mereka pun kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, kaum ini sangat sayang, kasih sayang kepada orang-orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, namun tegas kepada orang-orang kafir. Kaum ini kata Allah SWT, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi ketika di dunia ini banyak orang yang durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan satu kaum yang kaum ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu. Kaum ini adalah orang yang adzillatin 'alal mu'minin, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, namun a'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam ibadah itu hendaknya didasarkan dengan rasa cinta. Karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-khauf. Nah, atau dalam ayat lain juga disebutkan, di mana Allah SWT menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ada tandingannya.
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ada tandingannya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan Allah sebagaimana mereka juga cinta kepada Allah. Sedangkan orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Jadi di sini orang-orang yang beriman hendaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama atau rukun yang pertama yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Rukun yang kedua dan yang ketiga adalah disebutkan di dalam ayat lain, yaitu di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 di mana Allah SWT menyampaikan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman, kanu yusari'un, mereka senantiasa bersegera, bercepat-cepat, at-tasri', fil khairat, di dalam menjalankan kebaikan. Artinya kalau mereka beriman, mereka tidak menunda-nunda kebaikan. Yusari'una fil khairat, mereka bercepat-cepat. Karena memang Allah SWT perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bercepat-cepatlah kita untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bercepat-cepat pula untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang amalan ini mempercepat kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Semakin kita cepat melakukan kebaikan, semakin kita akan nanti di akhirat akan dipercepat untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi orang-orang yang beriman yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, mereka beribadah kepada kami. Mereka berdoa kepada kami. Raghaban wa rahaba, dalam keadaan takut tapi cemas. Takut dan cemas dan berharap-harap kalau bahasa kita. Rasa cemas, rasa takut tapi berharap-harap. Cemas, takut kepada apa? Azabnya. Tapi juga berharap terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, khashi'in, selalu tunduk. Jadi berarti dalam ayat ini dan beberapa ayat lain menjelaskan kepada kita, kalau begitu kita beribadah boleh gak kita berharap agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh gak? Boleh. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut terhadap azabnya, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka beribadah kepada kami dalam keadaan takut dan cemas, tapi juga wa rahaba, berharap-harap terhadap pahala yang diberikan oleh Allah SWT, berharap surganya. Jamaah sekalian, nah bagi orang-orang beriman, ini hendaknya memiliki 3 hal. Pertama, dalam beribadah itu cinta kepada Allah SWT. Yang kedua, ada rasa takut. Dan yang ketiga, ada rasa berharap, ar-raja. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan, man abidallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindikun. Fahuwa zindikun. Di sini disebutkan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan hub saja, rasa cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa zindik. Orang tersebut disebut zindik. Tidak yang lain, cuma cinta saja.
maka orang itu disebut zindik. Apa sih zindik? Zindik itu disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama adalah zindik itu izharul Islam wa ibtanul kufri, atau yudhirul Islama wa yubtinul kufra. Disebut zindik karena dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi zindik itu apa? Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan pada awalnya memang kata-kata zindik itu dipakai kepada orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan ini juga dipakai orang-orang Syiah yang dikenal dengan apa? Taqiyah. Taqiyah itu apa? Orang-orang Syiah itu taqiyah itu memperlihatkan keislaman dia, tapi menyembunyikan apa? Kesyiahan dia. Itu apa? Orang-orang Syiah. Artinya dalam ibadah itu cuma sekedar ibadah aja, tapi tidak ada dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, cuman biar dilihat oleh orang bahwa dia itu bagian dari mereka. Itu kaum zindik. Maka dia man 'abidallaha bil hubbi fahuwa zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar cuma cinta doang, fahuwa zindik. Yang kedua, wa man 'abidahu birraja'i wahdah fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah cuman mengharap, ar-raja itu mengharap pahala saja tanpa dia takut kepada Allah SWT, fahuwa murji'un. Nah, ini kita harus tahu dulu. Di dalam kelompok Islam ada yang namanya murji'ah, ya. Ada yang namanya khawarij, ada yang namanya mu'tazilah, ya. Ada yang namanya syiah. Ini kelompok-kelompok sempalan Islam. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini kita harus tahu kelompok-kelompok Islam nih, agar kita tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa al-firqah an-najiyah al-wahidah. Ini kata Rasulullah SAW. Kelak nanti akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berada di dalam api neraka. Illa al-firqah an-najiyah al-wahidah. Kecuali firqah, kelompok yang selamat, yang mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kecuali firqah yang satu yang selamat yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian di antara sahabat bertanya, "Manhum al-firqah an-najiyah ya Rasulullah?" Manhum al-firqah al-wahidah an-najiyah? Siapa itu kelompok yang satu yang akan selamat, yang mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ahlus sunnah wal jamaah, dalam riwayat mengatakan mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Riwayat lain mengatakan hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah sahabat. Jadi mereka adalah kelompok yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat. Itu yang dikenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kelompok yang satu yang selamat. Itu kelompok yang satu yang selamat. Karena mereka berpegang pada sunnah Rasul. Dan juga sunnah sahabat. Bukan hanya sunnah Rasul, tapi sunnah sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Kenapa? Karena
Ashabi udul. Semua sahabatku itu mereka adil. Mereka adil, artinya apa? Mereka senantiasa berpegang kepada sunnahku. Bahkan lebih khusus lagi, Rasulullah SAW menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajid. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka al-khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ini adalah khulafa'ur rasyidin. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Addu alaikum bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahamu kuat-kuat, artinya jangan sampai lepas. Ini diperumpamakan kalau kita berpegang pada sunnah Rasulullah dan sahabat seperti kita makan. Kalau kita makan yang enak, biasanya kalau kita makan yang enak kita lepein lagi apa enggak? Enggak enak kita keluarin aja. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Pasti kita gigit. Jangan sampai makanan lepas. Artinya apa? Ketika kita sudah berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah sahabat, addu alaikum binawadid. Jadi apa? Gigit dengan gigi gerahamu kuat-kuat. Jangan sampai ini lepas. Jadi artinya apa? Ini kelompok yang selamat. Namun ada di sana kelompok-kelompok yang yang mereka dianggap apa? Tidak selamat oleh para ulama. Siapa mereka? Al-Khawarij. Mereka yang keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu cirinya adalah mereka berani mengkafir-kafirkan selain kelompoknya. Gitu. Ini Al-Khawarij. Makanya kita kan nggak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah nggak sembarangan untuk mengkafir-kafirkan orang. Ya. Walaupun kita tahu begitu, kecuali kalau sudah datang hujjah pada dia. Jadi, itu orang kafir itu nggak boleh. Itu kelompok apa? Khawarij. Ya. Ada lagi di sini disebutkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah saja fahuwa zindik tadi. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, ya, dengan dasar raja, cuman mengharapkan pahala saja, fahuwa murji'un. Dia orang murji'ah. Apa sih pendapatnya orang murji'ah? Salah satu kelompok yang sempalan Islam, ya, yang dia sudah keluar dari kelompok Islam. La yadurru ma'al iman dzanban kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atan. Jadi mereka berpendapat bahwa dosa itu tidak berpengaruh kepada iman. Begitu juga ketaatan, ya, tidak bermanfaat kepada kekufuran. Jadi iman-iman, amal-amal gitu. Ini orang murji'ah nih. Jadi apa? Sehingga mereka mengatakan innal iman, ya, bil qalbi, ya, jadi iman itu ya iman, amal ya amal, beda-beda gitu. Sehingga tidak ada tingkatannya bagi mereka iman. Ya. Sehingga apa? Tidak ada tingkatannya bagi mereka iman. Fala hadza yakunu imanun absaqun nasi ka imanin ahlin nas, akmalin nas. Jadi iman orang-orang fasik itu sama dengan iman orang orang-orang yang memiliki iman yang bagus. Sehingga mereka mengatakan iman kita dengan iman para sahabat sama gitu. Enggak ada. Itu. Jadi padahal iman itu bertingkat-tingkat. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman itu apa sih? Al-iman at-tasdiqu bil qalbi, tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dia benarkan dalam hati. Setelah itu takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Enggak cukup hanya sekedar diucapkan dengan lidah, tapi wa amalun bil arkan, juga diimplementasikan. Iman itu direalisasikan dengan amal, dengan seluruh anggotanya. Kemudian yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah ketika dia berbuat taat. Wa yanqusu bil ma'siyah.
dan bisa berkurang ketika dia melakukan maksiat, dosa. Jadi amal itu berpengaruh terhadap iman. Imannya bagus, berarti amalannya bagus. Jadi amal itu merupakan cerminan dari iman. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Sehingga imannya para sahabat berbeda dengan imannya kita, apalagi. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ditimbang dengan kebanyakan manusia nih, orang-orang beriman kebanyakan di dunia ini, niscaya imannya Abu Bakar itu paling apa? Paling berat, bayangkan. Jadi artinya apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah disebutkan dalam ayat dalam hadis di mana Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, fa hadza adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Dia rubah dengan tangannya. Bukan dia larang. Karena kalau dia larang, dia akan pindah dari tempat ini, dia akan lakukan ke tempat lain. Kenapa? Kita di sini dilarang nih buat apa? Kemungkaran, kita pindahnya ke sana. Makanya dirubah. Kalau dirubah, di mana aja dia tidak akan apa? Melakukan kemungkaran. Kenapa? Udah dirubah dari kemungkaran kepada ketaatan. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar dilarang, dia pindah tempatnya. Kan gitu. Makanya ini hadis luar biasa itu. Jadi kalau kita cermati bahasa hadis, ya, di mana kata Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dirubah, bukan larang. Ya. Bukan hanya sekedar larang. Kenapa? Karena kalau dirubah, di mana aja dia tidak akan melakukan kemungkaran. Tapi kalau dilarang, dia akan pindah ke tempat lain untuk melakukan kemungkaran. Fa illam tastati, kalau dia tidak mampu, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, falyughayyirhu apa? Fabilisani, maka hendaklah dirubah dengan lidahnya, dinasehatin. Tapi nggak mampu juga, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia nggak mampu juga, maka dengan hatinya. Artinya apa? Ketika ada orang yang berbuat kemungkaran, dia benci terhadap kemungkaran tersebut. Tidak ikut nimbrung di depan apa? Kemungkaran. Ada sih benci sama kemungkaran sini, tapi dia masih duduk di situ gitu, masih ngikut. Masih nanya lagi, nomor berapa yang keluar ntar malam nih. Itu namanya apa? Belum benci terhadap apa? Kemungkaran. Masih nanya-nanya soalnya. Wadzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Punya iman, tapi imannya apa? Lemah. Masih tetap orang beriman. Masih tetap orang beriman. Makanya, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar, itu tetap dia seorang mukmin, tapi mukminun fasik, mukmin yang berbuat dosa. Masih terhadap apa? Masih apa? Mukmin. Berbeda dengan Mu'tazilah. Orang yang berbuat dosa, maka dia apa? Nanti di akhirat ya, berbuat dosa besar. Dia apa? Di akhirat akan masuk ke dalam surga yang bukan surga dia akan masuk di antara dua surga. Jadi bukan tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka, yang disebut dengan apa? Al-manzilah bainal manzilatain. Ini orang Mu'tazilah. Jadi orang yang berbuat apa? Dosa besar itu apa? Enggak masuk surga, enggak masuk apa? Neraka. Di mana dia? Berada di al-manzilah bainal manzilatain, berada di antara surga dan neraka. Padahal di akhirat cuma dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Nggak ada yang tengah-tengah. Ya, jadi orang Murji'ah mengatakan bahwa semua iman itu sama, tidak bertingkat-tingkat. Imannya para sahabat sama dengan imannya kita. Padahal iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sedang apa? Ada yang lemah. Jadi bertingkat-tingkat. Sehingga apa? Amal itu berpengaruh dalam iman. Makanya ketika ketika Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau enggak bisa berkata baik atau diam. Itu diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Atau disebutkan dalam hadis, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Atau dalam hadis lain, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 atau lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tauhid. Wa adnaha imatatul adza di thariq. Yang paling rendah memindahkan duri dari jalan. Artinya apa? Itu dihubungkan kepada amalan. Jadi artinya amalan itu berpengaruh kepada apa? Iman. Gitu. Sehingga iman itu memiliki apa? Tingkatan-tingkatan. Bukan sebagaimana yang disampaikan oleh kaum Murji'ah. Nah yang benar adalah waman 'abidahu bil hubbi wal khaufi war raja fahuwa mu'minun muwahhidun. Barang siapa yang beribadah karena rasa cinta kepada Allah SWT, adanya rasa takut kepada Allah SWT, dan adanya rasa pengharapan untuk mendapatkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mu'minun muwahhidun. Maka dia adalah seorang mukmin yang bertauhid. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berharap pahala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia takut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Dia cinta. Ini adalah dasar daripada apa? Rukun iman. Nah, sekarang kita masuk kepada syurutu qabulil ibadah wal amal. Syarat diterimanya ibadah dan amal. Disebutkan yushtaratu liqabulil ibadah an takuna ibadatan sahihah. Disyaratkan untuk diterimanya ibadah itu adalah antakuna ibadatan sahihatan. Yang pertama hendaknya ibadah itu ibadahnya benar. Kalau seseorang ingin diterima ibadahnya, syaratnya adalah yang pertama antakuna ibadatan sahihatan. Pertama ibadahnya itu harus benar. Yang kedua antakuna khalisatan lillahi ta'ala. Hendaknya ibadah itu ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya cuma 2. Kalau rukunnya itu apa? Ibadah itu 3, apa tadi? Pertama al-hub, kedua khauf, yang ketiga roja. Ini rukun, kita harus tahu nih. Sedangkan syarat beribadah, yang pertama antakuna ibadatan sahihah. Hendaknya ibadah itu dilakukan dengan benar. Wala takunu sahihatan, dan tidaklah ibadah itu dikatakan benar kecuali dia harus memenuhi 2. Tidaklah ibadah itu dikatakan benar kecuali memenuhi 2. Pertama antakuna khalisatan lillahi ta'ala. Hendaknya ibadah itu dilakukan pertama ikhlas karena Allah SWT. Itu part 1. Yang kedua antakuna shawaban ala sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hendaknya ibadah itu shawaban, benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? 2. Dia ibadahnya ikhlas karena Allah SWT. Tapi tidak mutaba'atul Rasul, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nggak jadi. Cuman modal ikhlas doang. Gitu. Atau dia ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sholatnya juga begitu. Dia mempelajari sifat sholat Nabi. Tapi tidak didasarkan ikhlas. Itu juga nggak jadi. Jadi harus 2. Pertama khalisatan lillahi ta'ala. Yang kedua, shawaban ala sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan
Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling baik? Ayyukum ahsanu amala. Amal yang paling baik, bukan yang paling banyak di sini. Bukan ayyukum aksaru amala. Amal yang paling banyak, tapi ayyukum ahsanu amala. Amal yang paling baik. Ketika ditanya Fudail bin Iyad tentang ayat ini, maka kata Fudail bin Iyad apa? Akhlasuhum wa aswabuhum. Amal yang paling baik itu adalah akhlasuhum, yang paling ikhlas dikerjakannya. Yang kedua, wa aswabuhum, yang paling benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syarat yang pertama yaitu khalisatan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa muqtada la ilaha illallah. Itu merupakan kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhlas karena Allah itu kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyatakan diri bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, maka bukan kepada yang lainnya, berarti kita ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Sehingga fa inna muqtadaha ikhlasul ibadah lillahi. Jadi kandungan maknanya itu adalah ikhlas beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, sawaban ala sunnati Muhammad, ala sunnati Rasul SAW, benar di atas sunnah Rasul, itu merupakan muqtada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan kandungan makna wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika kita sudah meyakini dan menyaksikan, mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kandungannya adalah wajib mengikuti, mentaati Rasul, mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, dan meninggalkan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Itu namanya apa? Muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah, yaitu sawaban ala sunnatir Rasul, mengikuti yang benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana kalau kita wajib untuk mengikuti? Dalilnya adalah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayatnya. Udah Isya belum ya? Dikit lagi ya. Bahkan barang siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Nah, kata aslama wajhahu lillah itu ikhlas. Wa huwa muhsinun itu ittiba'ur rasul. Jadi aslama wajhahu lillah itu ikhlas. Kenapa? Menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Maksudnya beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Maksudnya apa? Ittiba'ur rasul. Atau dalam ayat lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa kepada Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan dia tidak menyekutukan kepada apa? Menyekutukan Allah dalam beribadah kepada apa saja. Nah, ini apa? Dalilnya. Sehingga artinya bahwa tidaklah amalan seseorang, tidaklah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus memenuhi dua syarat. Pertama apa? Antakuna khalisatan lillahi ta'ala, hendaknya dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, antakuna sawaban ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaklah dilakukan shawab, benar di atas sunnah Rasulullah SAW. Ketika dilakukan seperti ini, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah mengikrarkan diri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Kandungan maknanya seperti ini, yaitu beribadah hanya karena Allah SWT. Yang kedua, beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayaknya udah Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah SWT di akhirat.
dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.